Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Suaranya dong, nggak ada suaranya ya? Oke, udah aman aman. Eh, yang nanya siapa ya? Yang nanya semalam, yang nge-chat. Oh oh itu, maksud itu. Aku belum jawab ya, maaf banget. Jadi, kita mulai aja ya, sebelumnya kita mungkin sebelum acara kegiatan belajar ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Mungkin aku langsung jawab pertanyaan dari siapa? Kemarin namanya siapa? Cahaya. Oke. Kemarin itu terkait dengan apa, mana itu sama ter itu pengaruh dari gerak litosfer. Salah satunya, kita lihat sendiri kan misalkan Jepang ya, kita lihat peta Jepang. Ada proses sama kayak halnya di sini, sama halnya kayak di Indonesia ini, proses subduksi. Jadi lempeng benua Eurasia, ini kan lempeng benua Eurasia, ketemu sama lempeng samudra Indo-Australia. Lempeng samudra ini ya, lempeng samudra Indo-Australia. Nah, ini biasanya tuh di daerah sininya, daerah hasil tumbukannya akan muncul pegunungan. Kan di selatan Jawa sama di sebelah sisi barat Sumatera itu banyak gunung. Nah, itu tuh akibat adanya ini, proses tumbukan alias subduksi, alias konvergen yang sifatnya subduksi. Sebenarnya kan gerak lempeng tuh ada beberapa jenis ya, ada lempeng yang divergen, ada konvergen. Kalau divergen tuh ada satu doang, divergen ada satu ya, Mid Ocean Ridge. Kalau enggak, ya cuma itu sih. Terus kalau misalkan divergen itu ada satu laginya, ada ini, apa, geser lateral gitu, gerak lateral. Ini terus kayak kalau yang konvergen tuh ada 3, ada subduksi, ada obduksi, ada kolisi. Kalau subduksi itu antara benua, lempeng benua, ketemu lempeng samudra. Kalau obduksi itu ketemunya antara lempeng samudra dengan lempeng samudra, tuh. Jadi kalau, eee, kolisi itu antara lempeng benua sama lempeng benua lagi, nih. Teman-teman bisa lihat ini ya, nih, ini subduksi, ini obduksi, ini kolisi, ini transform, gaya gerak. Kelihatan nggak bedanya apa? Satunya kan misalkan lempeng yang merah itu lempeng samudra, yang coklat ini lempeng benua. Karena lempeng samudra itu sifatnya lebih berat, maka yang berat itu yang akan menujam ke bawah, paham nggak? Pasti kan berat selalu posisinya ada di bawah kan, terus mereka bertemu kan otomatis berat kan berarti energinya lebih besar.
otomatis yang bisa menunjam, yang bisa kayak, apa, menyokin atau yang lebih kuat kan lempeng yang berat kan. Nah, dia akan menujam ke bawah, makanya yang sebelah sini lempeng samudranya lempeng benuanya itu akan terangkat ke atas membentuk pegunungan tadi. Terus kalau misalkan obduksi itu lempeng samudra ketemu lempeng samudra, maka salah satunya itu akan nggak mau ngalah gitu loh, tapi pasti ada yang menang. Jadi salah satunya itu pasti akan ada yang naik, ada yang terangkat, tapi nggak menunjam. Maksudnya pasti naik, tapi naiknya tuh bentuknya tuh kayak kayak ngangkat gitu loh. Kalau ini kan, terjadinya pengangkatan lempeng benuanya akibat ada yang ditekan gitu ke bawah. Nah, kalau ini enggak. Jadi sama-sama kuat, ketika salah satunya ada kehilangan energi, maka satunya itu akan terangkat ke atas, kayak numpang. Terus satu lagi kalau kolisi itu benua sama benua. Jadi kayak contohnya kayak pegunungan, ini apa, Everest. Itu kan antara lempeng benua India sama lempeng benua ini kan, India sama lempeng benua, eee, apa, Eurasia itu bertemu. Jadi nggak mau ngalah, jadi akhirnya tonjok-tonjokan lah intinya. Jadi membentuk kayak nyatu gitu loh, gitu. Terus ada gerak transform. Kalau transform contohnya di ini, di Afrika itu. Di Afrika itu ada yang namanya kalau enggak Patahan San Andreas. Patahan San Andreas juga gerak transform yang ada di Amerika. Tuh, kita balik lagi deh ke ini. Nah, ini deh yang paling gampang enakan bacanya. Nah, ini contohnya itu kan subduction zone. Subduction zone contohnya nih di Indonesia. Nah, ini kan yang ada garis biru nih, liatin ini ya, apa, legendanya. Nah, ini daerah subduksi. Sepanjang ini termasuk ke Jepang juga. Jadi wilayah Jepang tuh wilayah subduksi, tuh, yang biru ini yang aku tunjukin pakai kursor. Kelihatan nggak kursornya? Nah, terus kalau kolisi yang aku bilang, kolisi itu kan pertemuan antara benua, lempeng benua sama lempeng benua. Nah, ini contohnya, lempeng benua India ketemu lempeng benua Eurasia yang kuning ini. Jadi nanti ketemunya kolisi. Nah, ini daerah pegunungan ini kan, Everest kan, Nepal, Bhutan, tuh, Pakistan, sebelah sini semuanya, pegunungan yang tinggi-tinggi. Jadi misalkan ini kan dari Sirkuit Mediterranean ya. Sirkuit Mediterranean itu gabungan antara obduksi sama subduksi, tuh di sini. Makanya daerah Sirkuit Mediterranean itu, wilayahnya itu nggak banyak gunung api kecuali daerah Indonesia. Kebanyakan gunung-gunungnya tuh gunung-gunung mati gitu, kayak Everest, kayak gitu. Tapi sebaliknya kalau wilayah Sirkuit Pasifik itu kebanyakan gunung api. Karena kenapa? Karena wilayahnya itu pertemuan antara lempeng benua sama lempeng, eee, ini, apa, samudra. Noh, lihat dari sini kan ini, apakah, eee, Sirkuit Pasifik kan. Nah, sini sini, terus sini, sini, sampai ke Indonesia, sampai ke ini, apa, eee, Jepang. Terus kalau ini, kalau yang ini, yang merah apa, yang merah itu spreading alias, divergen. Jadi divergen tuh geraknya cuma satu, ya udah divergen misah doang. Kalau kalau ketemu, kalau apa, saling mendekat itu ada 3 gerak. Kalau divergen tuh cuma satu. Ini contohnya di sini. Contohnya tuh di sini yang aku tunjukin, ini tuh nanti di daerah sini kan ada Islandia sebagainya, itu tuh daerah MOR alias Mid Ocean Ridge. Jadi tengah-tengah gitu loh, tengah-tengah. Jadi kayak ada pembelahan benua gitu, pembelahan lempeng samudra gitu loh, pemisahan lempeng samudra. Nah, itu biasanya muncul juga, apa, kayak
pegunungan-pegunungan juga. Makanya di Islandia ada banyak pegunungan kan, itu terjadi karena itu prosesnya dari sini Islandia. Mhm. Terus oh iya satu lagi, sebenarnya lempeng tuh nggak ada lempeng benua, nggak ada lempeng samudra, maksudnya satu lempeng tuh kadang di atas benua ataupun samudra, tapi kita kenapa sebut lempeng benua, lempeng samudra untuk memudahkan aja. Tapi ingat ya kalau lempeng tuh selempeng aja, nggak ada lempeng benua, nggak ada lempeng samudra. Misal lempeng South Amerika sama lempeng Nadja. Lempeng Nadja ini kebetulan wilayahnya itu semua berbentuk samudra, makanya bisa disebut lempeng Nadja. Tapi kenapa lempeng ini disebut lempeng benua, karena sebagian besar wilayahnya itu benua Amerika Selatan gitu. Sebenarnya kan lempeng Amerika Selatan bisa aja sebelah sisi sebelah sini kan. Nah, makanya lebih tepatnya itu sebenarnya nggak perlu disebutin lempeng benua atau lempeng samudra, tapi sebutinnya gini, pertemuan antara lempeng Amerika Selatan, yang bagiannya itu wilayahnya itu berupa samudra ketemu sama lempeng Afrika yang wilayah bagiannya itu berbentuk samudra juga, akhirnya membentuk sebuah yang gerak divergen berupa mor gitu loh. Jadi teman-teman jangan keliru gitu loh. Paham nggak sejauh ini aku jelasin tadi? Cuman kan ya, terus di sini ada yang garis-garis ini, extension zone. Nah, sini. Ada dextral, ada sinistral. Ini gaya ini, apa, tadi yang gaya garis geser itu loh. Kalau dextral ini contohnya San Andreas nih di sini. Terus sinistral tuh contohnya di Karibia di sini. Terus sama di sini, apa, daerah sini juga dekat ini, apa, Palestina itu loh. Sungai apa gitu namanya, itu juga, apa, salah satu gerak transform. Terus kalau misalkan itu teman-teman harus hafalin si lempeng-lempeng di bumi ini biar enakan gitu. Lempeng Pasifik, terus lempeng Amerika Selatan, termasuk lempeng-lempeng minornya sih, lempeng Karibia, lempeng Cocos, lempeng Nadja, lempeng Scotia, lempeng Arabia, lempeng India, lempeng Somalia, tuh, lempeng Filipina. Jadi teman-teman yang utama sih harus hafal ya, maksudnya tapi ada beberapa lempeng kayak minor itu juga harus dihafal. sejauh ini aman nggak? Eee, ada yang ditanyakan? Udah aman atau belum? Yang lain gimana, paham nggak? Iya, kalau yang merah itu Divergen. Oh iya, kenapa ada yang bisa numbuk, kenapa ada yang bisa bertemu. Nah, itu terjadi ini, karena adanya gerak ini di bawah mantel. Nah, kan di sini nggak gerak konveksi mantel tuh kan gini ya, teman-teman. Nah, gini kan. Jadi nanti ada yang geraknya menjauh nih, jadi tuh kayak ada bulatan-bulatan gitu loh, paham nggak?
tepatnya Mor tuh di sini di tengah-tengah, di sini kan Afrika, di sini Amerika kan. Nah, mereka tuh gerakannya gini, keluar. Nah, kalau pas pertemuan, pas banget di sini Amerika, di sini Pasifik kan. Nah, ini gini, ketemu, makanya ada proses penujaman. Jadi, di bumi itu kayak ada gerak konveksi gitu loh, konveksi itu arusnya tuh muter gitu. Nah, kalau teman-teman lihat, gini nih, dari gambar ini, teman-teman bisa ngejelasin gitu mana yang proses konveksinya searah jarum jam, mana yang berlawanan jarum jam gitu, kayak kelihatan, bakal kelihatan, intinya bakal selang-seling gini loh, ini kan searah jarum ini kan searah nih, ini sebelah sini searah, yang ini berlawanan, yang ini searah lagi, yang ini berlawanan, pasti bakal kayak gitu, dan totalnya sebanyak ini nih, kita lihat lagi ke gambar lampe, kita lihat deh. Nah, otomatis kan sebelah sini ini searah kan, searah jarum jam, yang ini berlawanan arah jarum jam. Akhirnya ketika berbeda arah, kan otomatis kamu bayangin deh, ini searah ke sini arah geraknya, ini berlawanan. Begitupun sebelah sini, ini searah, ini berlawanan. Akhirnya kan membentuk sebuah pemisahan kan, kayak ngejauh, saling ngejauh kan. Nah, kenapa di situ ada pas di sebelah sininya, kan ini tadi yang sebelah sini tuh berlawanan kan, berlawanan. Nah, di sini ada gaya searah lagi, akhirnya bertemu deh, paham nggak sejauh ini? Tuh, teman-teman. Gitu. Jadi kayak mungkin secara idealnya itu semuanya tuh rata gitu loh, tapi di bumi ini kan nggak rata, maksudnya kayak di sini searah, pas pas misalkan di sini nih, kalau kalian lihat di gambar konveksi tadi, mungkin itu kayak di belahnya tuh gini loh, per garis-garis gitu, padahal enggak. Jadi teman-teman kayak bisa lihat di sini, dilihat di sini, sebelah sini ini searah, tapi kita tarik garis lurus ke bawah, sebelah sini tuh udah nggak searah lagi, tapi berlawanan arah gitu. Makanya lempengnya tuh kayak gini kan, bentuknya. Teman-teman udah jelas belum? Iya. Ada yang pengen nggak? Ada yang bingung kah? Apa? Mungkin teman-teman bisa baca aja sih kemarin PPT yang aku udah kasih. Kita bahas ini nggak sih sekarang? Bahas apa? Medclaim nggak sih? Oke. Sebentar sebentar.
sama satu unsur-unsur iklim gitu. Nah, oke, aku mungkin bakal jelasin dikit ya. Cuaca sama iklim tuh sebenarnya sama aja, cuma berpengaruhnya itu di luasannya doang. Lebih tepatnya itu mungkin bisa disebut luasan, tapi lebih tepatnya itu, yang membedakan paling utamanya itu di waktunya. Kalau cuaca itu biasanya harian, kalau iklim itu rata-rata cuaca per tahun, itu bisa menghasilkan sebuah iklim, tuh, itu sih yang paling membedakan. Kita langsung masuk ke tekanan. Tekanan kan, pasti kalian tahu kan tekanan itu kan gaya dibagi satuan luas. Jadi begitu juga udara. Jadi udara itu, juga, mempunyai tekanan kan karena udara itu kan bergerak. Udara itu kayak ada masanya kan, artinya punya nilai gaya dibagi luasan. Nah, ini biasanya beratnya itu tiap 1 sentimeter bidang mendatar dari permukaan bumi. Jadi hitungannya tuh 1 gitu loh. Jadi tekanan udara ada tekanan yang diberikan udara karena beratnya pada tiap 1 sentimeter bidang datar dari permukaan bumi. Jadi ngitungnya per 1 sentimeter. Gaya akibat udara per 1 sentimeter. Faktor yang mempengaruhi tekanan udara adalah ketinggian tempat, letak lintang, dan suhu. Tuh, garis di peta yang menghubungkan tempat-tempat dengan tekanan udara yang sama disebut dengan isobar. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin di sini nih. Apa? Oke, di sini kan altitude-nya ya. Altitude itu ketinggian, pressure-nya itu kayak tekanannya. Semakin rendah semakin rendah suatu letak lokasi yang ada di permukaan bumi, tempat dia yang ada di permukaan bumi, semakin rendah juga makin makin tinggi juga pressure-nya. Loh, ya. Iya ya, semakin tinggi juga pressure-nya. Begitu sebaliknya, semakin tinggi semakin tinggi, pressure-nya semakin mendekati nol juga. Karena ini udah di luar angkasa ya. Jadi tuh kayak bentuknya tuh kurva gitu loh, teman-teman. Jadi nggak mendatar kayak garis lurus gini. Jadi satu kondisi itu ada kayak pembelokan, tuh tuh. Jadi teman-teman bisa dilihat 0 derajat buat iya iya, bener banget. Pressure-nya di sini itu nilainya kurang lebih 900, di sini 700, di sini 500, terus naik sampai akhirnya nurun lagi gitu loh teman-teman, paham nggak? Jadi tuh kayak konsepnya tuh nggak misalkan dari 100, 300, 500, 700, 900 ke 1000 gitu, enggak. Ini bisa diperpanjang enggak sih maksimal kayaknya 1000 milimeter MB. Nah, semakin ke atas tekanannya tuh semakin rendah, contoh tekanan rendah, ya sih. Contoh tekanan rendah yang ada di iya, yang ada di apa, eee, ketinggian gitu. Makanya itu bisa ketika tekanan rendah itu bisa menghasilkan ini, apa, eee, kayak kita sesak napas gitu loh. Teman-teman pernah di gunung nggak? Pernah ke gunung nggak? Nah, ya itu. Satuan tekanan itu ada Pascal, ada satuan, eee, millibars. Tekanan sering dekat dalam milibar, iya, milibar. Nah, ini konversinya ya, 1 atmosfer itu sama dengan 1013,25 milibar, 1013, milibar sama aja sama 1013,25 HPA atau Heteratus Pascal atau sama dengan 29,92 in HPA in Hg
atau sama dengan 79 sentimeter Hg atau sama dengan 760 milimeter Hg. Ini hafalan sih, versi. Nah, alat pengukur tekanan itu disebut dengan barometer. Alat yang menulis mencatatnya disebut barograf. Ada barometer anemo, aneroid alias berbentuk angin, terus ada barometer air raksa, ada barograf aneroid. Ini alat ukurnya. Terus naik ke suhu. Itu adalah keadaan yang menentukan kemampuan benda tersebut untuk memindahkan transfer panas ke benda yang lain, atau menerima panas dari benda yang lain. Benda yang kehilangan panas bersuhu tinggi. Garis peta yang menghubungkan tempat-tempat dengan yang sama disebut dengan isotherm. Suhu maksimal Indonesia itu kurang lebih ada di pokoknya habis puncak, eee, tengah hari, habis tengah hari, suhu puncak itu. Ada di jam 13, terus suhu minimumnya kurang lebih jam 4. Nah ini, radiasi. Suhu itu berkaitan dengan radiasi alias pemancaran dari gelombang cahaya. Semua benda secara kontinu mentransmisikan energi radiasi dengan panjang gelombang tertentu. Jadi teman-teman nanti kayak di sini tuh, eee, biasanya gelombang itu menghasilkan sebuah apa, ada 2 parameter, ada radiasi, ada panjang gelombang, paham nggak? Jadi ketika radiasinya besar, energinya akan semakin besar, maka suhunya akan semakin panas. Jadi radiasi itu berkaitan dengan energi alias nanti output-nya itu berbentuk suhu yang kita rasakan. Nah, cara itu gelombang itu suhu itu biasanya dihasilkan oleh gelombang. Jadi awal mulanya ada suhu tuh sebenarnya ada gelombang dulu. Gelombangnya itu berbentuk gelombang elektromagnetik. Kan ada gelombang tuh ada beberapa gelombang kan. Nah, gelombang yang bisa menghasilkan suhu biasanya gelombang elektromagnetik gitu loh. Gelombang elektromagnetik itu contohnya ada beberapa jenis juga, ada gelombang ultraviolet, ada gelombang visible, sama ada gelombang infrared. Jadi nanti teman-teman paham nggak sejauh ini? Jadi nanti setiap satu gelombang elektromagnetik tuh dipisah gitu loh. Di sini ada kayak bagiannya ultraviolet, bagiannya visible alias gelombang tampak, ada bagiannya infrared. Nah, visible itu gelombang tampak, itu gelombang yang bisa kelihatan oleh mata kita. Nah, biasanya itu radiasinya tinggi, makanya bisa tertangkap oleh mata kita dan terasa oleh kulit kita. Contohnya gelombang cahaya matahari, itu termasuk gelombang visible karena kita bisa ngelihat cahaya matahari, Kak. Teman-teman bisa ngelihat cahaya matahari gitu. Nah, tuh, terus kalau ultraviolet contohnya itu dari cahaya matahari tapi kayak, eee, yang berbahaya itu kan, yang berbahaya untuk kulit tuh. Terus ada gelombang infrared. Infrared ini biasanya gelombang yang, eee, gelombang dengan panjang gelombang yang panjang gitu loh. Ya kan ultraviolet tuh kayak panjang gelombangnya rendah. Nah, semakin ke sini semakin panjang kan. Nah, ada short wave, ada long wave tuh. Radiasi ini radiasi itu benda yang panas mengemisikan lebih banyak energi per satuan luas wilayah dibandingkan benda yang dingin. Ya, itu hukum Stefan Boltzmann itu kayak ada satuannya kan, radiasi itu sama aja kayak, konstanta Boltzmann dikali suhu. Mana yang mengemiskan energi Mana yang mengemisikan energi radiasi per meter lebih tinggi, matahari dengan suhu 6.000 atau dengan suhu 280? Mana menurut teman-teman? Dari sini kan teman-teman bisa ngelihat ketika, eee, apa, satuan Stefan Boltzmann kan antara, perbandingan lurusnya. Jadi ketika konstantanya sama, maka suhu yang tertinggi kan suhu matahari, lihat. Matahari suhunya 6.000, sementara bumi cuma 200, otomatis pengkalinya dari ini T-nya itu lebih besar dibandingkan T suhunya matahari lebih besar dibanding suhunya bumi gitu. Jadi pasti akan energinya radiasi matahari pasti lebih besar daripada radiasi bumi. Terus ada juga
Jadi radiasi itu ada beberapa kayak konsepnya gitu loh. Jadi terus benda yang dengan panas mengemiskan energi dengan panjang gelombang lebih pendek. Jadi benda panas itu panjang gelombang yang dihasilkan lebih pendek. Kenapa? Kita lihat teman-teman. Di sini ketika, eee, gelombang energi yang kita rasain itu, teman-teman bisa lihat di sini, radiasi intensitas atau energi yang kita rasain itu, radiasinya itu lebih besar ketika panjang gelombangnya antara, sini, daerah sini, wilayah sini. Panjang gelombangnya, sementara ketika udah sampai 240 itu radiasinya kecil banget. Jadi, begitu juga dengan, sesuatu benda yang panas itu. Benda yang panas itu mayoritas menghasilkan radiasi itu yang bagian wilayah sini, dari ultraviolet sampai ke gelombang tampak, karena energinya besar. Mmm, contohnya ini ketika, software itu ketika matahari ya, matahari itu kan kayak gelombangnya itu kayak pendek gitu loh, short reaction. Akhirnya, bisa dipantulkan. Sementara bumi itu kayak menghasilkan radiasi yang panjang dibandingkan dengan matahari. Makanya sinar matahari itu nggak sepenuhnya, bisa diserap oleh bumi, tuh. Tapi gelombang dari bumi itu nggak bisa diserap oleh awan gitu. Jadi sebenarnya, efek rumah kaca itu salah satunya pengaruh oleh radiasi, pantulan dari radiasi bumi juga sih. Nanti tuh ada fungsinya kaitannya sama lapisan ozon gitu loh. Gelombang panas matahari itu nggak sepenuhnya diterima oleh bumi. Jadi ada sebagian nanti yang dipantulkan, ada yang sebagian diserap awan, ada yang sebagian diserap oleh tanah alias bumi. Terus kalau hasil dari serapan dari bumi itu ada yang nyampe bumi kan radiasinya. Nah itu tuh dipantulin lagi sama bumi. Dibantuin lagi sama bumi, bumi juga memantulkan energi juga, itu yang dihasilkan oleh kita manusia. Jadi, karena energi yang pantulan dari bumi itu nggak bisa diserap oleh awan, jadi energi pantulan bumi itu mantul-mantul terus gitu loh, nggak bisa keluar dari atmosfer juga karena ada yang namanya CO2 itu. Jadi CO2 tuh dia cuma kayak tameng yang malah tamengnya itu jadi bumerang buat kita, buat bumi. Nggak bisa menyerap, nggak bisa mengeluarkan, tapi cuma bisa memantulkan doang. Makanya itu terus jadi pantulan-pantulan, makanya suhu bumi itu sekarang panas banget gitu loh. Beda sama kayak radiasi yang dipancarkan oleh matahari. Radiasi yang dipancarkan oleh matahari itu bisa keluar karena energinya tinggi. Meskipun ya emang sekarang agak sulit juga karena ada itu CO2 dan kawan-kawannya. Jadi radiasi matahari yang harusnya keluar, habis dipantulkan oleh awan, kan harusnya keluar lagi, balik lagi ke atmosfer, ke eksosfer. Nah itu terperangkap lagi karena ada ya tadi, O2 itu. Terus ada satuan suhu nih, satuan suhu nanti teman-teman di IPA kan ini udah belajar kan harusnya bisalah konversi dari Kelvin satuan ini kan dalam SI-nya Kelvin ya, tapi kebanyakan itu menggunakan Celsius kan kalau di kita. Terus faktor yang mempengaruhi suhu itu ada dari sudut pandang, maksudnya sudut pandang di mana ketika matahari itu berada di tengah-tengah titik kita alias di sumbu tubuh kita, kan di tengah-tengah banget, itu kan pasti bakal panas banget dibandingkan mataharinya itu ada di pas terbit atau tenggelam kan. Ketika tengah hari karena matahari ada di posisi di tengah-tengah daerah wilayah kita gitu. Terus ada cuaca, cuaca ini pengaruhnya akibat apa? Jadi pengaruh suhu ataupun penyinaran matahari itu bisa karena nanti awan yang menutupi atau daerah tersebut lagi kena siklon atau enggak, itu juga mempengaruhi, besarnya suhu gitu yang kita rasakan. Terus ada letak lintang. Jadi wilayah kayak di Antartika, di benua utara gitu, itu kan nggak bisa
terkena sinar matahari sepenuhnya, bahkan cuma sejam, 2 jam doang kan. Itu karena pengaruh lintang, kan lintangnya kan ada di atas, sementara matahari nih, gerak matahari tuh gini. Nah, ini contoh pengaruh lintang. Jadi semakin merah wilayahnya itu semakin besar energi akibat penyinarannya. Nih, di sini matahari, solar utama itu ada di sini, di tengah-tengah di khatulistiwa. Sementara di bagian sumbu-sumbu bumi itu kurang lebih -200.000 kilometer itu kayak energinya cuma 200. Sementara di sini itu bisa sampai 1.000 tuh, sampai 400, 500 gitu. Terus ada faktor ketinggian. Ketinggian itu mempengaruhi juga, nanti kaitannya sama tekanan. Tekanan itu berpengaruh juga ke suhu. Ketika kita di atas kan tekanannya rendah, otomatis kan suhunya juga dingin kan. Gimana gimana gimana? Buat kita lanjutin nggak apa-apa. Tadi aku salah mungkin, baca dengan tekanan konsepnya salah. Jadi tekanan itu semakin tinggi itu tekanannya semakin tinggi, semakin rendah itu tekanannya semakin rendah juga. Jadi wilayah wilayah bayangin teman-teman ketika terjadi tekanan tinggi, teman-teman di-pressure sama sesuatu yang berat. Di-pressure alias, kan sebenarnya bumi ini bulat kan ya teman-teman, ini kan bulat. Terus yang kedua itu kenapa ada konsep gini, kenapa semakin dekat dengan matahari, kenapa nggak semakin panas, kenapa semakin dekat dengan matahari malah semakin dingin. Sebenarnya itu bukan karena semakin dekat, tapi karena sebenarnya jarak kita dengan matahari kan relatif jauh ya, yang mempengaruhi itu bukan semakin dekat dengan matahari, tapi semakin dekat dengan lapisan ozon, alias lapisan paling atmosfer bumi. Ketika kita mendekati lapisan ozon, kan otomatis di gunung itu paling dekat kan sama lapisan ozon dibandingkan di laut. Nah, teman-teman bayangin deh, eee, teman-teman ada di lokasi di sini gunung, misalkan ozonnya ada di sebelah sini, otomatis kan jaraknya cuma segini kan, artinya energinya sama, energinya misalkan satu, tapi jarakannya cuma segini, dibandingkan teman-teman ketika di laut yang di bawah, di rendah, terus ozonnya ada di sini, otomatis kan kayak udara itu bisa bergerak dengan leluasa gitu. Di sini itu udara itu kayak semakin rapat, alias semakin tinggi tekanannya gitu loh, makanya semakin dingin. Kalau misalkan dalam bentukan fisik, teman-teman gini deh, kan kalau dalam fisika itu misalkan menggunakan kipas di lumpur itu energinya akan semakin besar ya, iya kayak gitu. Jadi intinya semakin kecil luasannya, ini tekanannya akan energi yang dihasilkan akan semakin, besar. Energi kalau misalkan dalam bentuk tekanan udara, energinya itu berupa suhu dingin itu. Jadi semakin pendek jarak antara dataran itu ke atmosfer atau ke ozon, maka energinya itu akan semakin besar, menghasilkan suhu yang lebih dingin gitu dibandingkan suhu di bawahnya, gitu. Oke, sejauh ini ada yang tanya nggak? Emang agak susah sih kalau atmosfer tuh emang harus agak, mungkin nanti teman-teman bisa baca sendiri deh. Tapi
sejauh ini udah nangkep kan maksud suhu. Terus yang kedua itu ada ketinggian, tadi pengaruh tadi. Jadi semakin rendah itu maka semakin panas. Karena kenapa? Karena tekanannya juga semakin rendah gitu. Jadinya udara itu bayangin teman-teman kayak air. Gini aja deh, teman-teman punya wadah gelas airnya 1 liter, sama teman-teman punya wadah ember airnya 1 liter. Otomatis kan itu lebih kering kan, yang ada 1 liter pakai ember sama pasti akan penuh dong yang 1 liter pakai gelas, bahkan akan luber, gitu. Itu bayanginnya kayak wilayah gunung sama wilayah dataran rendah alias pantai. Pantai itu anggapannya ember, karena ember kan volumenya gede kan, maksudnya volumenya ketinggian antara dasarnya alias si pantainya dengan si atasnya alias paling tinggi itu atmosfernya, itu kan jaraknya tinggi kan. Gunung itu bayanginnya kayak botol alias ini apa, gelas aqua. Nah, itu kan gelas aqua kan cuma botol gelas aqua tau nggak? Yang botol gelas mineral gitu, mineral mina pokoknya gelas lah intinya gelas. Nah, itu kan jaraknya apa, ketinggiannya cuma rendah banget kan, terus volumenya juga kecil kan. Nah, teman-teman masukin air seember ya otomatis akan lebih jenuh, akan lebih dingin gitu dibandingkan di laut. Paham nggak konsepnya? Terus lama penyinaran juga ini berpengaruh, apa, berkaitan sama lama penyinaran itu sama letak tadi lokasi. Semakin mendekati khatulistiwa, penyinaran itu kan di kita 12 jam gitu sama rata. Tapi sementara, di daerah misalkan udah ke apa, subtropis, bahkan ke daerah kutub itu udah penyinaran tuh udah beda-beda gitu loh. Nah, itu pengaruh juga. Ini berkaitan sama letak lintang kalau ini. Lama penyinaran sama sudut datang juga tergantung letak lintang. Bisa tergantung letak lintang, bisa juga tergantung kayak siklus ini, gerak rotasi bumi. Kan itu sudut datang kan beda-beda. Kita datangnya pas pagi, apa, penyinaran pas pagi, penyinaran tengah hari, sama penyinaran sore kan itu beda-beda. Nah gitu. Terus ada angin sama arus laut juga. Ini mempengaruhi juga, makin panas asal angin dan arus datang makin panas juga. Jadi nanti berkaitan juga. Terus keadaan tanah makin kasar, makin hitam, makin panas. Jadi tadi terkait dengan apa, radiasi yang di ini, yang dipancarkan oleh bumi. Jadi teman-teman pernah ngerasa nggak sih kalau radiasi aspal itu lebih panas, tuh bisa ngerasakan ketika tengah hari teman-teman nggak pakai sendal di aspal, sama teman-teman nggak pakai sendal di beton, kan otomatis lebih panas yang di aspal kan. Nah itu pengaruh radiasi benda hitam namanya. Terus semakin kasar juga permukaannya, itu semakin besar menyerap sinar matahari dibandingkan semakin halus permukaannya gitu loh. Jadi wilayah kayak semacam pegunungan yang kenapa gini deh, ini pengaruhnya juga sama iklim juga nanti teman-teman, sama perubahan iklim. Makanya kenapa suhu di bumi bisa meningkat, karena penggundulan itu. Jadi secara saintis, secara kayak gitu, kenapa lahan gundul itu lebih membuat panas wilayah yang ada di sekitarnya. Ya karena ini, karena kan, tanah gundul itu kasar kan, tanah kan granul ya. Maksudnya tuh Kak, nggak tipis, nggak halus kayak tumbuhan atau tanaman. Itu bisa dilihat, teman-teman bisa lihat di Google Maps, itu apa, kekasaran itu tekstur.
teman-teman bisa ngelihat tekstur tanah yang gundul sama tekstur wilayah yang seperti aku jelasin waktu pas di ini, apa, pertemuan pertama itu jelas banget kan, tanah gundul sama tanah yang ada tutupan tutupan ininya pohon. Itu yang halus itu menyerapnya itu semakin tinggi, alias menyerap panasnya semakin tinggi. Sementara kalau yang kasar itu biasanya cuma memantulkan doang, pengaruhnya di situ, tuh. Selain nanti pengaruhnya itu ke tumbuhan yang di apa, fungsi tumbuhan itu sendiri. Maksudnya tumbuhan kan berfungsi untuk menyerap matahari kan, tuh. Tapi itu kan kalau tumbuhan, kalau misalkan perbandingannya antara ini, apa, antara es sama ini deh, es sama aspal. Es itu kan warnanya putih, aspal warnanya hitam. Dari jelas dari warna aja udah beda. Yang banyak menyerap energi panas kan artinya ini kan aspal. Terus es itu biasanya halus, terus aspal kasar. Nah itu otomatis udah jelas beda banget. Sesuatu yang halus tuh pasti apa, lebih memancarkan energi panasnya lebih rendah gitu. Terus sifat permukaan, dataran cepat menerima panas. Nah ini juga pengaruh sifat kimia kimia dari sebuah, ini sih, apa, jenis jenis ini, permukaan. Misalkan dataran sama lautan, yang satunya solid, yang satunya cair, yang satunya air, yang satunya tanah. Tanah kan itu, kimianya SiAl ya. Nah itu, tanah itu biasanya lama gitu loh buat, apa, kayak nganterin panasnya tuh lama, bukan pengantar panas yang baik. Kalau air, temen-temen kayak masak air sama masak tanah. Kakak pernah masak tanah nggak sih? Kalau di aku pernah masak sih. Jadi bakal lebih cepet masak air karena titik didihnya pun beda gitu, titik didih air cuma 100, titik didih tanah itu bisa sampai berapa gitu, kayak lebih tinggi. Nah itu pengaruh juga di sifat fisikanya. Jadi teman-teman kalau belajar cuaca itu harus bisa konsep fisika sama konsep, kimianya. Terus yang terakhir tuh jarak dari laut, semakin dekat laut, maka semakin panas, amplitudo suhunya semakin kecil. Ya tadi, pengaruh laut. Laut kan jauh dari atmosfer, jadi otomatis semakin panas gitu loh. Nah ini yang tadi aku jelasin. Terus ini tadi, pengaruh sudut datang. Sudut datang akibat perbedaan letak. Ini ekuator itu tegak lurus, sementara lentitude alias lintang tengah itu nggak tegak lurus, tapi sudutnya 45 derajat. Terus ini 30 derajat. Makanya unit yang dihasilkan pun semakin sedikit. Harusnya di ekuator dapat 1, 2, 3, 4, di sini cuma dapat 2, di sini cuma dapat 1 unit gitu. Iya, ini proses ini perpindahan daratan ke lautan sampai ke udara. Terus ada juga yang disebut dengan albedo. Albedo itu apa? Albedo itu teman-teman tadi perbandingan antara radiasi yang dipantulkan terhadap radiasi yang datang. Radiasi yang dipantulkannya 0%, radiasi yang ada yang 100%, ada yang bis gini nih maksudnya, albedo 0% itu maksudnya adalah yang pertama 0% dipantulkan, 100% diserap, gitu. Terus kalau albedo 100% itu 100% keseluruhannya dipantulkan dan 0% diserap. Nah, sifat albedo 0% itu kan otomatis semua panasnya itu diserap oleh dia ya, artinya kan bendanya itu pasti panas. Nah, itu biasanya itu benda hitam sempurna. Terus kalau misalkan albedo 100% itu yang dipantulkannya 100, yang diserapnya 0%, artinya itu tidak panas kan.
kayak cermin aja, temen-temen ada cahaya, terus temen-temen kayak energinya itu dipantulin 100% nggak ada yang terserap oleh cermin. Kan cermin tuh warnanya juga putih gitu, jadi tuh. Nah gini nih, albedonya kan beda-beda, nilai albedonya beda-beda. Temen-temen belajar ini mungkin aku lewat dulu ya, karena agak sulit ya. Aku juga belum ngerti kestabilan atmosfer itu loh temen-temen, kayak nggak terlalu paham kestabilan atmosfer kayak pusing, aku nggak paham tuh kayak ini ya, stabil. Nah mungkin ini aja kita lanjut ini, ke pemanasan. Jadi pemanasan tuh ada 2 aja, ada beberapa cara pemanasan, kayak kipas-kipas cahaya kan, cahaya bisa dipantulkan, cahaya bisa disebarkan, cahaya bisa diserap, cahaya bisa dibelokkan. Ini reflection kan pantul, scaring itu di apa, yang refraction itu dipatahkan alias di apa, eee, ya gitu dibelokkan, terus ada bisa juga absorption alias bisa diserap. Nah, mengapa langit biru, awan putih, dan warna matahari terlihat merah saat terbit dan tenggelam? Ya itu karena sifat-sifat cahaya tadi. Ini pemanasan, itu scaring, ya ada light, ada mini, ya ini mungkin agak terlalu, nah ini aja deh, pemanasan. Tadi pemanasan temen-temen udah dijelasin di atas ya. Jadi ada beberapa jenis, ini mungkin sifat-sifat pemanasan ya. Nah kalau ini bentuk cara pemanasan tuh gimana? Ada konduksi, konduksi gimana contohnya? Contoh sederhana konduksi. Apa? Contoh-contoh konduksi kalau di IPA tuh apa contohnya? Contohnya itu proses pemanasan. Contohnya teman-teman kayak, eee, ini, teman-teman kayak nyeduh nyeduh kopi ataupun ini, teman-teman gini deh, masak masak, lagi masak di wajan, terus teman-teman pakai, ini spatulanya tuh spatula besi, otomatis kan terasa panasnya. Nah, jadi intinya konduksi itu ada pelantara. Panas itu dihantarkan oleh perantara. Kalau di bumi, kalau konsepnya itu konsep bumi, energi panas yang matahari itu diteruskannya itu oleh udara. Jadi makanya kita bisa ngerasakan panas itu secara tidak langsung merupakan proses konduksi, di mana udara panasnya itu diteruskan melalui udara itu. Terus ada, paham nggak sih? Iya gitu, jadi ada perantaranya. Terus yang kedua itu ada konveksi. Jadi konveksi itu gerak udara vertikal ke atas. Ini mah langsung gerak udara ke atas gitu kalau konveksi itu. Contoh konveksi itu contoh konveksi itu ya itu, eee, ketika air menguap, penguapan, itu konveksi contohnya. Terus ada adveksi, ada pemberian panas oleh gerakan horizontal, kebalikannya dari konveksi. Maksudnya, sama kayak konveksi tapi arah geraknya beda. Terus ada turbulensi. Turbulensi itu gerakan pemberian panas oleh gerak udara yang tidak beratur alias berputar-putar. Contohnya ini terjadi di pesawat udara, turbulen. Makanya ketika di pesawat terjadi turbulen itu biasanya, eee, harus tenang supaya gerakan udara itu bisa teratur lagi gitu loh. Kalau semakin ricuh akan membuat udara dalam pesawat tuh kayak semakin berantakan gitu loh.
Nah, di sini ini energi yang tadi aku jelasin, energi budget alias komposisi energi cahaya matahari. Di sini 100% kan, jadi enggak 100% energi yang dipancarkan oleh matahari itu diterima oleh bumi. Yang diserap oleh bumi itu cuma sebesar setengahnya dari energi yang dipancarkan. Bahkan bumi juga memantulkan kembali gitu loh, energi cahaya matahari itu ke udara. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat di sini 100% itu, teman-teman dari 100% itu dikurangi langsung sama refleksi oleh atmosfer, terus dikurangi lagi 20% sama refleksi oleh awan, dikurangi lagi sama refleksi oleh permukaan bumi. Terus 100% ini juga langsung diterima, ada yang langsung diserap sama atmosfer, ada yang diserap sama awan. Jadi teman-teman kayak harus baca ini, harus bisa ngerti ini sih, berapa persen, berapa persennya. Tuh, ini komposisi, jadi cahaya tuh akan 100% kembali lagi 100% gitu loh. Ini ini yang tadi aku jelasin. Ini kalau dalam satuan unit, kalau ini satuannya persen, kalau ini satuannya unit, sama aja sebenarnya. Kalau ini angin, kita masuk ke angin nih, tadi baru penyinaran cahaya. Nah, angin itu apa sih? Angin adalah udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke udara yang bertekanan rendah. Bentar ya, aku ambil minum dulu. Teman-teman pahamin dulu deh ini, konsep ini. Tadi sama kaitannya sama tekanan sama suhu udara. Coba aku tanya, kita bahas 3 dulu. Kayaknya kita bahas dalamin 3 dulu deh. Soalnya agak berat sih kalau misalkan atmosfer tuh dari 6 itu. Kayaknya untuk bisa baca karena waktunya kan cuma 2 jam. Teman-teman pahamin sama teman-teman kaitin sama tadi suhu sama konsep tekanan. Sama suatu deh. Boleh dong ada yang jelasin? Udah paham nggak?
Konsep angin, suhu, dan tekanan, ketiganya berpengaruh. Hubungannya apa? Gimana gimana? Eee, oke, mungkin aku langsung jelasin aja ya. Jadi, hubungan dari tekanan, angin, sama udara. Itu ketiganya saling berkaitan gitu loh teman-teman. Awalnya itu dari tekanan, ketika tekanannya tinggi, otomatis suhunya pasti lebih dingin. Sementara ketika tekanannya rendah, suhunya akan lebih panas. Nah, tekanan juga berkaitan, eee, kayak kayak tadi bayangin aku ngejelasin fenomena tadi ember sama air, sama, gelas sama air. Ketika teman-teman kayak ngehubungin antara ember sama air, sama gelas sama air dengan sebuah, semacam ada kayak jalurnya itu, selangnya itu, otomatis kan luberan energi, luberan airnya itu akan bergerak dari gelas. Karena kan tadi gelasnya keburu penuh, akan menuju ke masuk ke selang menuju ke embernya, paham nggak? Nah itu angin itu tuh yang bergerak itu, air yang bergerak itu kita umpamain sebagai angin, paham nggak hubungannya? Kalau tadi kan sistemnya terpisah-pisah. Nah teman-teman itu satuin gitu loh, supaya airnya itu enggak luber, air 1 liter yang isi gelasnya itu enggak luber ke mana-mana, itu airnya itu tadi luberannya itu kita masukin ke selang gitu loh. Makanya nanti, luberan dari 1 liter dari gelasnya itu akan masuk ke ember. Nah, air yang bergerak itu kita sebut dengan angin. Nah, itu sama halnya dengan udara, konsepnya kita pindahin ke konsep udara. Udara kan sifatnya kita nggak bisa lihat ya, maksudnya kenapa aku umpamain air, supaya temen-temen bisa ngebayangin, bisa ngelihat itu. Nah, udara kan nggak bisa ngelihat. Nah, udara itu kan ketika di gunung itu kan maksudnya kayak jumlahnya besar gitu, jumlahnya besar otomatis akan menghasilkan energi semakin besar, akhirnya menghasilkan dingin kan. Ketika udara itu ditekan dengan energi yang dengan luasan yang sempit, maka menghasilkan tekanan tinggi dan menghasilkan udara yang lebih dingin. Nah, otomatis udara tersebut akan berusaha untuk keluar dari lingkungan yang sempit itu dengan pindah bergerak. Udaranya itu bergerak ke arah yang, lebih leluasa dia untuk gerak gitu, ke arah lingkungan yang lebih panas, alias ke arah yang lingkungan yang lebih tekanannya rendah, alias wilayahnya lebih luas untuk dia bergerak gitu, paham nggak? Konsepnya gitu, antara angin, udara, sama ini. Makanya, angin itu biasanya bergerak itu dari daerah pegunungan ke daerah dataran rendah. Angin itu selalu gitu sih. Itu nggak selalu sih, itu angin secara minor ya, maksud secara minor. Itu nanti angin tuh ada jenis-jenisnya, ada angin mayor, ada angin minor gitu. Jadi kita konsepin dulu, misalkan kita, konsepnya gunung kan lebih dingin dibandingkan laut. Nah, angin tuh biasanya bergerak dari gunung ke laut gitu. Mmm, konsep tadi teman-teman nangkap nggak dari konsep tekanan, suhu sama angin? Ada yang mau tanya nggak? Soalnya ini konsep dasar banget, teman-teman nanti kalau misalkan udah konsep itu kuat, teman-teman mau bahas tentang angin muson, angin apa, teman-teman angin fon, sebenarnya semuanya itu dasar-dasar dari sini tuh konsepnya sih. Teman-teman harus paham konsepnya, kalau teman-teman udah paham konsep angin, terus konsep pemanasan itu udah paham, radiasi itu udah paham, suhu itu udah paham gitu loh.
Temen-temen kayak tambahan-tambahan ini bisa temen-temen cari sendiri, kayak ini sebenarnya nanti juga ada waktunya sih, tapi buat sekarang aku ngebahas dulu soalnya terus nah ini kita lanjut ya, kita lanjut ke alat alat angin, alat apa, pengukur angin. Ada alat angin tuh intinya anemometer sih. Anemo itu angin, meter itu pengukur, alat ukur. Jadi ada beberapa jenis, ada flat anemometer, ada Robinson Curve anemometer. Flat tuh maksudnya si ininya loh, si bagian-bagian ini tuh datar kayak kincir. Terus ini ada bentuknya kayak windmill, kayak, apa ya, turbin apa, baling-baling. Terus ada windstock, ini penentu arah angin. Jadi kayak semacam keranjang semacam jaring gitu loh, ubur-ubur, jaring ubur-ubur. Ini kan bisa nentuin arahnya ke mana kan, soalnya biasanya itu pakai ininya kedap, apa, si bahan yang digunakan kedap. Jadi anginnya tuh kayak terperangkap gitu loh. Kita bisa nentuin ini dan memperkirakan kecepatan angin. Terus ada wind fan, menentukan arah angin doang kalau ini. Terus kalau wilayah-wilayah di peta yang menunjukkan arah kecepatan angin yang sama itu disebut isotext. Nah ini mata angin juga harus bisa ini, masa nggak bisa? Udah bisa nggak sih? Bisa nggak teman-teman mata angin? Barat, laut, apa? Barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya, itu harusnya udah boleh. Kiblat, teman-teman kalau gitu patokannya kiblat aja, muternya searah jarum jam, muternya searah jarum jam, teman-teman acuannya dari kiblat. Oh, coba teman-teman hafalin ini, masa nggak hafal sih? Nah, terus tekanan, gaya yang menimbulkan akibat isobar, isobar itu tekanan yang sama kan? Nah, gaya yang menimbulkan akibat perbedaan tekanan udara antar 2 tempat, gaya gradien tekanan. Gaya gradien tekanan itu bisa menentukan, nah ini jadi gaya-gaya yang mempengaruhi angin tuh kan tadi, angin itu terjadi karena perbedaan tekanan. Nah, perbedaan tekanan itu disebut dengan gaya gradien tekanan. Jadi angin itu secara tidak langsung disebabkan oleh gaya gradien tekanan, secara istilah ya. Mungkin secara sederhananya angin terjadi akibat perbedaan tekanan udara, tapi secara istilah angin disebabkan oleh gradien tekanan. Misalkan wilayah ini tekanannya itu 1000 milibar, sementara tekanan ini 1000 milibar. Nah, perbedaan ini disebut dengan gradien tekanan, akan menimbulkan sebuah gaya, ya paham nggak? Terus gaya Coriolis. Gaya Coriolis itu gaya yang disebabkan oleh lintang letak wilayah. Jadi angin juga selain terjadi karena gaya gradien, angin juga terjadi karena gaya Coriolis alias perbedaan suhu, perbedaan letak lokasi wilayah. Sama aja sih konsepnya tadi, semakin jauh dari khatulistiwa kan tekanannya akan semakin tinggi, otomatis otomatis akan mendekati ke arah yang rendah, angin tuh bergerak ke wilayah Indonesia kan, ke wilayah, tropis. Nah, karena adanya gaya rotasi bumi, makanya kalau misalkan ini geraknya itu horizontal, geraknya tuh maksudnya kayak vertikal lurus gini, akan berbelok gitu loh teman-teman, akibat adanya gerak bumi. Jadi teman-teman bayangin, bola muter, bola yang lagi muter, teman-teman kayak, eee, kayak pengen ngebuat garis lurus gitu, kan nggak bisa otomatis kayak
ngebelok gitu loh, karena ada gerakan, ada gerak ke arah sini, ke arah sebelah kanan, makanya beloknya ke sebelah kiri gitu loh. Ini gaya Coriolis, terus ini ada pengaruh gaya gesek. Pengaruh gaya gesek ini terjadi akibat ini apa, kekasaran atau ketinggian atau penahan dari angin itu sendiri. Misalkan bangunan tinggi, terus, pengaruh atmosfer juga sih. Jadi semakin tinggi gaya geseknya, semakin besar. Nah, ini satuan angin, teman-teman bisa baca dulu deh. Aku pengen ke belakang dulu bentar. Teman-teman mungkin bisa ngapalin skala ini, skala Beaufort. Soalnya biasanya hafalan di KSN atau KSM tuh ada keluar sih, skala angin.
Oke, gimana? Udah hafal belum? Harusnya udah hafal sih, udah lama juga. Iya sih, lama. Apa? Roti yang asap, cerobong asap. Jadi tuh cerobong asap tau nggak yang kayak di ini, apa, pabrik-pabrik itu kayak itu menandakan itu kayak maksudnya patokannya tuh pakainya cerobong asap gitu loh. Jadi ketika ada udara asap yang keluar dari cerobong asap itu, kan cerobong asap mengeluarkan asap. Nah, asapnya itu tegak tegak doang, jadi nggak berpengaruh besar gitu loh. Misalkan cerobong udara kan ngeluarin asapnya tuh kan ke atas ya, utamanya asalnya ke atas kan. Ini anginnya tuh sebesar ini tuh kita bisa lihat dari bentuk asap yang keluar dari cerobong asapnya itu, setelah keluar dari cerobong asap dia lurus ternyata. Kalau misalkan yang di skala Beaufort 1 alias dengan kecepatan anginnya 0,6 sampai 1,7 meter per sekon itu asap yang keluar dari cerobong asap tuh miring gerakannya tuh ternyata gitu loh. Jadi ini sebagai acuan kualitatifnya teman-teman keterangan tuh. Bisa dilihat di mana aja fenomena itu. Maksudnya kan ketika kita di lapangan kan misalkan kita nggak bawa alat anemometer kan kita nggak mungkin, "Wah ini ukuran" itu tuh kayak patokannya gitu kita lihat ini angin sepoi-sepoi, angin rendah, angin lemah tuh dari mana gitu loh. Paham nggak keterangan maksudnya? Kita bisa dilihat di lapangan tuh bentuknya gimana aja angin angin remah tuh. Kan sama-sama kan kita ngerasanya, "Ah ini nggak terlalu" kan kita kayak kalau patokan kita kan anginnya kenceng atau enggak kan. Sementara kalau kita skala Beaufort kan kayak banyak banget kan, di lebih rinciin. Nah, makanya itu kita lihat fenomena-fenomena di sekitar gitu loh. Iya, contohnya kayak siklon, siklon, taifun, taifun tuh siklon, topan. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi tadi, gradien tekanan, letak geografis, ketinggian tempat, sama waktu. Gradien tekanan tuh tadi kan, gaya gradien tekanan, gaya yang terjadi akibat perbedaan. Terus letak geografis ya tadi, pengaruhnya itu nanti menghasilkan gaya apa coba yang ini, yang geraknya bakal berbelok, Varilois. Terus satu lagi ada ketinggian tempat. Ketinggian tempat itu semakin tinggi, makin tinggi tempat, kecepatan angin makin besar itu. Misalkan, iya, pada gradien. Ya, kecepatan angin semakin besar. Terus waktu pada gradien tekanan yang sama, kecepatan angin di permukaan bumi pada siang hari lebih besar dibandingkan malam hari. Angin di siang tuh lebih intensitasnya lebih tinggi dibanding malam. Karena pengaruh penyinaran itu kan. Karena kan menghasilkan gradien yang besar, paham nggak? Jadi waktu itu kenapa waktu berpengaruh, karena ya tadi, karena ada penyinaran kan kalau siang tuh ada proses penyinaran gitu. Maka maka gradiennya akan jarak antar satu wilayah dengan wilayah lain itu akan semakin gap-nya akan semakin tinggi gitu. Kalau udara malam kan meskipun dia di laut atau di apa, di gunung, pasti kan akan tetap nggak ada matahari yang menyinari kan. Makanya gradiennya tuh akan semakin kecil, gap antara di darat di daerah pantai sama di daerah gunung itu akan semakin kecil, karena sama-sama nggak dapat penyinaran gitu loh. Kalau itu kan ketika dapat penyinaran, maksudnya akan lebih besar gitu, energi yang dihasilkan. Terus konversi kecepatan angin.
Nah, ini satuan angin ya, teman-teman mesti dihafal nih. 1 mil sama dengan berapa kilometer, terus 1 knot, nanti teman-teman dikonversi, nanti takutnya keluar hitungan jenis angin, aku jelasin singkat aja. Jadi harus hafal sih AM ini, satuan konversi satuan harus hafal, soalnya itu ada beberapa satuan yang digunain juga di apa, parameter-parameter yang dipakai di geografi gitu loh, kayak angin, kayak nanti di laut juga ada hitungannya juga satuan-satuan gitu. Oh, knot itu satuan angin, knot, jenis-jenis angin nih, teman-teman, nanti ada jenis angin geostropik, angin yang bergerak sejajar dengan isobar dan kecepatannya tetap seimbang 2 gaya. Isobar kan maksudnya ini tekanan, isobar kan gaya apa, wilayah-wilayah yang memiliki tekanan yang sama. Ini wilayah-wilayah yang memiliki tekanan yang sama. Nah, wilayah ini, wilayah sini, FC, wilayah FC itu tekanannya 1010 MB, sementara wilayah LV tekanannya 1000 MB. Nah, otomatis kan yang high itu yang sebelah sini kan, yang low sebelah sini. Nah, kan angin tuh bergerak dari sini FC, gayanya FE, nah ke arah ini kan, titik FP. Nah, ke arah sini, tapi karena ada angin karena ada rotasi, maka si gaya ini tuh akan dibelokkan gitu loh, teman-teman. Akhirnya menghasilkan angin geostropik gitu loh. Anginnya tuh ke arah ini, ke arah sumbu horizontal, sejajar, harusnya tegak lurus, karena ada bumi ini kita nggak statis, sistem bumi ini nggak statis, sistem bumi yang dinamis, maka akan menghasilkan angin geostropik. Iya, sejajar gaya Coriolis. Nah, ini yang aku jelasin tadi. Ada rumusnya juga, ini contoh soalnya. Oh, ini kayaknya agak susah ditonton. Mau mau hitungan. Ini ada soalnya, ini ada ininya. Mau coba? Oh, mau dihitung. Tapi ini kayaknya nggak bakal keluar di kabupaten deh. Oh, enggak, kayaknya kemungkinan. Mau bahas soal atau enggak? Nanti mungkin oh, aku kirim PPT-nya aja deh. Soalnya materinya masih banyak, masalahnya kalian dasarnya aja kayak aku nggak ini mungkin mendalam kalau kalian udah provinsi ataupun nanti kalian bahas sendiri bisa ya. Maksudnya kalau aku sekarang bahas soal ini, nanti teman-teman kayak konsep-konsep yang lain, konsep-konsep dasar yang teman-teman harus dapat malah nggak dapat gitu loh. Aku sekarang lagi nekenin ke konsep-konsep dulu. Gimana? Aku terserah teman-teman sih yang mau bahas atau enggak. Oke, udah gitu ya. Jadi tadi ada angin geostropik, ada angin sekarang ada lanjut angin ageostropik. Angin ageostropik itu angin yang memotong tadi isobar. Jadi angin kan bergerak ke tekanan tinggi, dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, karena adanya gaya itu tadi, gaya gerak itu. Nah, ini tapi energi gayanya itu nggak terlalu besar, jadi nggak membelokkan secara tegak lurus gitu loh.
Kalau ini cuma membelokkan sebesar 45 derajat gitu. Jadi, nanti bakal motong ke wilayah yang rendah, isobar yang rendah, tuh. Terus ada angin gradient. Angin gradient adalah pada isobar lengkap kan keseimbangan 3, angin gradient nih. Contoh angin gradient tuh ada 3 teman-teman, ada 2, ada angin siklon sama angin antisiklon. Jadi, angin tuh ada 3 sebenarnya, angin geostropik, ageostropik, sama angin gradient. Angin gradient itu dibagi lagi menjadi 2, ada angin siklon, ada angin antisiklon. Paham nggak? Angin siklon, contohnya angin siklon apa? Siklon kemarin Seroja, itu contohnya angin siklon tuh wilayahnya apa bedanya angin siklon dengan angin antisiklon, itu satu wilayah tekanan pusat wilayah anginnya tuh liatin, inti-inti si anginnya itu berupa tekanan rendah kalau siklon. Kalau angin antisiklon intinya tuh tekanan tinggi. Jadi bedanya di situ. Angin siklon tuh ingat kalau siklon itu pasti tengah-tengahnya matanya tuh pasti rendah, yang tinggi. Nah ini nih contoh geraknya ya, contoh aku kasih tahu nih. Nih, ini antisiklon, ini siklon nih, yang ini siklon, ini siklon. Teman-teman lihat tengah-tengahnya low, menuju. Jadi kan otomatis anginnya tuh masuk kan ke dalam, gerakannya tuh masuk ke dalam kan, gerakannya masuk ke dalam kalau siklon tuh. Ini masuk ke dalam, sementara kalau antisiklon itu masuk keluar keluar dari pusat. Makanya kalau siklon itu, teman-teman nih contoh angin siklon nih aku lihat deh, teman-teman biar bisa kebayang harus ada gambarnya. Nih, teman-teman bisa lihat di sini kalau antisiklon, kalau siklon itu kan masuk ke dalam nih, rotasinya lihat, ke dalam sini kan, gini loh. Pertama lu tipis-tipis gini, dibandingkan dengan antisiklon nih, antisiklon. Lebih nggak beraturan kalau antisiklon tuh, dibandingkan siklon. Antisiklon tuh bentuknya lebih nggak beraturan dibandingkan siklon, karena gayanya tuh keluar, jadi nggak menuju pusat. Ketika sesuatu yang nggak menuju pusat kan menyebar kan, sifatnya menyebar, makanya kayak nggak beraturan gitu loh. Ini antisiklon. Ini keluar. Jadi kayak energi keluar itu lebih besar dibandingkan energi yang masuk. Karena nggak menuju kan. Pokoknya energi itu kan kalau siklon tuh berkumpul di satu titik, kalau antisiklon tuh menyebar ke berbagai. Nah, kita lihat lagi deh yang tadi. Nah, antisiklon sama siklon. Kalian teman-teman udah paham kan antisiklon gimana, siklon gimana. Nah, nanti tiap wilayah itu apa kayak siklon sama antisiklonnya juga beda. Di belahan bumi bagian utara bakal berbeda dengan belahan bumi bagian selatan. Bisa bedain kan? Kalau BBU kalau pengaruh BBU BBS itu pengaruh di dia bergerak searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Tapi kalau konsep tadi antisiklon sama siklonnya tetap sama aja. Mau di BBU sama di BBS, eh, antisiklonnya tetap keluar. Kalau siklon tetap ke dalam, masuk ke dalam energinya. Belahan bumi utara, BBS belahan bumi selatan. Jadi bagian selatan Katulistiwa sama bagian utara Katulistiwa tuh beda.
beda arah geraknya doang. Maksudnya kayak sumbu rotasinya doang. Maksudnya kan kan kalau BBU itu bergeraknya berlawanan arah jarum jam ya, yang siklonnya. Yang BBS siklonnya searah gerak jarum jam, paham nggak? Tuh. Sementara kebalikannya kalau di BBU itu yang antisiklonnya searah, tapi yang di BBS-nya antisiklonnya berlawanan gitu. Pokoknya saling terbalik lah. Kalau di konsep di geografi, di kebumian itu kayak konsep itu kayak sesuatu itu pasti ada kayak berpasangan-pasangan gitu loh. Kalau ada yang searah pasti ada yang berlawanan, kayak gitu loh. Soalnya kan kalau di sifatnya di geografi itu konsepnya konsep kesetimbangan. Jadi gimana caranya bumi ini tetap stabil gitu. Gimana ada yang plus, maka harus ada yang minus gitu. Setimbang intinya tuh, tapi setimbang itu dalam artian bukan sama dengan nol ya teman-teman. Jadi kalau di teknik sipil kan konsepnya itu kayak pokoknya harus sama dengan nol, saling mengurangi. Enggak, kalau ini saling melengkapi. Kalau di geografi itu kayak saling combine gitu. Untuk menstabilkan. Nah, ini tentunya nih, ini siklon, ini antisiklon. Awan, siklon. Ini siklon, awan. Awan tuh sebenarnya awan siklon itu sebenarnya sama aja. Massa air yang menguap menjadi titik-titik titik-titik air yang bersatu. Kalau siklon sama awan sebenarnya sama aja sih. Itu tuh air, air tapi dengan massa berupa berupa ini, berupa udara. Ini low pressure, karena low jadi naik ke atas, karena high maka turun. Tadi konsepnya ini kan ke pusatnya tuh naik ke atas, ke pusat, bergerak ke pusat nih teman-teman. Ini bergerak ke pusat, terus naik ke atas gitu loh. Bayangin teman-teman lagi muter ke tengah-tengah, terus naik ke atas. Kayak roller coaster lah bayangin. Ini tuh kalau teman-teman tampak sampingnya, kalau ini tampak atasnya, kalau sebelah sini. Nah, tapak sampingnya, ini tuh udah muter nih, udah mau sampai tengah, bukan berhenti di sini, tapi akan naik ke atas, si gerakan angin tadinya tuh, setelah sampai pusat. Nah, kalau kebalikannya, ini dari atas keluar gitu loh, dari atas turun, terus muter keluar, paham nggak? Kalau antisiklon tuh gerakannya. Ini sirkulasi ada beberapa jenis, ada horizontal, meridional, longitudinal. Ada sirkulasi horizontal, ini kayaknya belum di nah ini nih, angin-angin global. Tadi angin-angin ini kan, ada angin khusus, ada angin global, ada angin regional. Kalau global itu angin secara konsep angin secara utuh dalam bumi. Nah, bumi ini kan memang kita ketahui bulat ya. Nah, terus kita bagi 2 wilayah loh, wilayah bumi bagian utara sama wilayah bumi bagian selatan. Oke, mungkin kita selingin dulu ya, stretching dulu ya. Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya enggak sih, enggak capek, mungkin teman-teman udah ngerasa agak ngap ya, udah ngerasa agak gimana gitu loh, kayak udah ngerasa gimana gitu, baru baru belajar 2 materi kayak soal belajar materi apa, tentang kemarin udah belajar apa aja coba? Aku mau ini deh, teman-teman review deh, selama aku ngajarin teman-teman dari awal perkenalan sampai sekarang udah dapet apa aja? Sebutin sebutin.
Apa-apa? Ayo ayo. Apa-apa? Iya. Enggak, dari 3 materi tentang geografi, teman-teman suka mana? Suka litosfer kah? Atmosfer kah? Yang teori-teori geografi. Tapi emang agak menurutku sih, yang agak perlu effort di awal tuh teman-teman harus bahas dulu yang fisiknya. Karena fisik tuh kayak semacam pondasi, karena itu udah saklek gitu. Kalau kalau fisik tuh nggak kayak ini, nggak kayak sosial yang bisa kayak teman-teman pelajari kapan pun dan di mana pun. Bahkan tanpa perlu ada yang namanya tutor pun bisa teman-teman pelajari sendiri kalau sosial. Kayak informasi itu kan harus update terus-menerus gitu loh, nggak statis kayak kayak ini materi fisik. Kalau materi fisik tuh kayak udah saklek, kayak udah kayak sains banget gitu, sains banget gitu. Makanya teman-teman harus kayak kuatin dulu di fisiknya. Kalau fisiknya udah kuat, teman-teman bakal belajar sosialnya itu bakal gampang. Kalau teman-teman sekarang bakal belajar sosial dulu, nanti ke fisik kan agak sulit gitu loh buat waktu itu Olim aku belajar berapa jam ya? Dari jam 7 sampai jam 5 sore. Serius, tapi itu aku selingin juga sama belajar, ya lihat-lihat video kayak gitu loh. Lihat-lihat kayak temen yang main WA, tetep main WA kayak gitu, main IG. Iya 13 jam, plus kalau misalkan aku bahas soal tuh kadang bisa extend sampai dibawa pulang ke rumah itu, aku belajar sampai jam 12 malam. Oh itu. Jadi aku cerita deh, overview ya mungkin. Aku belum cerita ya soal perjalananku. Mungkin nanti kita dibagi part-part aja ya, biar nggak teman-teman nggak ini. Awalnya kayak aku ngasih tahu dulu deh, kenapa aku suka Olim. Mungkin aku dari latar belakangku ya, eee, latar belakangku yang emang dari SD itu suka kompetisi teman-teman. Jadi aku tuh dari SD itu kayak senang banget ikutan lomba. Walaupun nggak ngerti dulu itu kayak lomba ya udah gitu, lomba ya udah, tapi tuh dalam hati tuh kayak secara tidak langsung, aku dulu itu waktu SD tuh kayak, aku tuh nggak mau kalah, dalam artian aku dulu tuh nggak ambis lah, udah ambis lah, tapi tuh gua tuh nggak ngerti ambis itu apa, paham nggak sih? Temen-temen tuh ngelakuin itu, tapi temen-temen nggak sadar kalau itu tuh udah ambis gitu loh. Nah, aku tuh nggak sadar lah intinya intinya gue pengen menang, ikutan lomba pengen menang gitu loh. Ikutan lomba pengen dapat duit, ikutan lomba pengen dapat piala. Itu kan secara tidak langsung teman-teman udah kayak menimbulkan emang itu sifat ambis kan, udah kayak itu sejak SD udah ada rasa ambis lah intinya. Soalnya soalnya, kayak gimana ya, aku mungkin, sama lingkunganku ya itu nggak terlalu baik lah, maksudnya lingkunganku tuh kayak, ya dulu kan SD bullying-bullying itu sangat sering ya, teman-teman. Jujur aku emang orang yang terbully, jadi aku kayak pengen membalaskan itu dengan prestasi gitu loh, teman-teman. Jadi aku tuh kayak ingin membalaskan itu tuh kayak pengen, ini balas dendam dengan prestasi. Makanya aku setiap ikutan lomba, itu pokoknya harus juara gitu loh. Nah waktu SD itu aku kayak
ikutannya basic-nya sebenarnya kalau misalkan lomba itu aku tuh sebenarnya beragam gitu. Sebenarnya waktu SD itu nggak cuma mata pelajaran aja, tapi aku juga lomba seni juga ikut, lomba ini pokoknya lombanya tuh semua minat banget aku ikutin semua. Maksudnya kan belum ada arah tujuan mau ke mana ya. Nah, aku waktu itu kalau misalkan di bidang olimpiade atau mata pelajaran dulu tuh aku ikutan lombanya malah IPS, kayak ikutan lomba-lomba mata pelajaran IPS, kayak olimpiade IPS kayak gitu, IPS SD gitu. Aku malah itu, waktu itu tuh kalau waktu SD itu kan tingkatnya masih kecamatan ya, kalau di aku tuh kecamatan, terus kabupaten, provinsi. Nah, aku tuh juara 2 waktu itu tuh tingkat kecamatan tuh, gagal mewakili ke kabupaten waktu IPS dulu. Dulu masih ada IPS, olimpiade IPS di nah, itu aku tingkat kecamatan, waktu itu tuh juara 2 kayak nyesek banget gitu loh, kayak, ah nah itu mungkin ya dari situ kayak aku tuh sama sama Allah tuh kayak setiap aku ikut lomba, kalau nggak pernah langsung jadi juara gitu loh, paham nggak sih? Jadi harus sekali sekali gagal dulu loh, sekali dikasih sekali, entah 2 kali gagal, jadi tuh kayak aku tuh tertantang buat kayak ngegolin itu, kegagalan itu, kayak mecahin telur itu, kayak aku udah coba pecahin telur pakai kayak misalkan cara pertama aku coba ketuk pakai sendok gagal, kayak terus diterus sampai telurnya retak dan pecah gitu loh, teman-teman. Itu. Dari SD tuh kayak nggak langsung berhasil juga itu tingkat kecamatan, aku harus proses gitu loh. Dan akhirnya aku mungkin karena mungkin lingkungan SD-ku juga kompetitif dulu ya, kayak kompetitif juga di kelasnya, jadi itu yang aku bersyukur sih waktu waktu lingkungan SD-nya gitu, kompetitif, bullying-nya tinggi, jadi aku secara tidak langsung tumbuh kesadaran sendiri buat ikutan lomba. Nah, itu mungkin pondasi aku kenapa sampai sekarang masih kayak kuliah pun aku sekarang alhamdulillah sih masih kayak ikutan lomba sana sini, kayak ada beberapa hal yang harus aku bayarkan gitu. Kayak aku tuh kayak nggak pernah satu masa ke masa lain tuh kayak ada hal yang hutang yang harus aku bayar di masa lalu gitu loh. Nggak pernah kayak, ya udah masa lalu ya udah masa lalu, sekarang enggak, semuanya ada kaitannya gitu loh, gitu. Mungkin nanti lanjut lagi, kalau tingkat SMP, SMA, sampai aku kenapa ikutan Olimgeo sampai ke nanti ada waktunya. Itu panjang banget kalau diceritain sekarang habis buat itu. Gimana mau lanjut bahas ini atau gimana? Apa? Eee, kita lanjut ya ke angin utama. Nah, angin di bumi, angin global, intinya teman-teman harus paham dulu, apa, kayak pembagian penyinaran matahari. Jadi, di sini kan bumi itu kan kita kita itu ada di khatulistiwa ya, atau disebut dengan ICTZ, inter ITCZ, Intertropical Convergence Zones. Teman-teman bisa ngertiin kalau lokasi ini tuh pertemuan gitu, intertropik, pertemuan antara konvergen kan bertemu kan, antara angin yang berasal dari subtropikal bagian selatan sama subtropikal bagian utara gitu, kebalik utara gitu. Nah, ini disebut daerah ITCZ atau daerah doldrum. Nah, batasnya itu teman-teman, batasnya itu dilihat dari ada nanti bumi itu kalau pembagian angin tuh dibagi sama garis-garis semu, garis-garis yang sebenarnya nggak ada di dunia nyata. Maksudnya itu cuma garis khayal gitu loh. Nah, itu nanti ada yang namanya garis tropical Capricorn, ada tropical Cancer, bukan Cancer kanker, Cancer iya, Cancer. Ini kan Capricorn tuh dari selatan, bagian selatan. Kalau Cancer itu bagian utara. Tepatnya itu ada di 23,5 derajat sama 23,5 derajat selatan. Nah, ini kan otomatis di sini kan tekanannya rendah, sementara di tekanan subtropik ini, garis trofikal ini, itu tekanannya tinggi. Artinya kan anginnya bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah menuju sini kan. Nah, ini tuh teman-teman jangan jangan lihat dari atas ke sini ya, dari sini ke sini jangan dulu.
temen-temen fokus di tengah-tengah dulu. Nah, kan angin awalnya itu harusnya gerakannya tuh lurus ya, kenapa ini bisa berbelok tadi, karena ada gaya Coriolis akibat oleh, apa, rotasi bumi. Rotasi buminya ke arah sini, ke arah sini. Kenapa berbeloknya nggak ke arah sini, karena, eee, gimana ya, teman-teman deh, teman-teman muterin sesuatu, terus muterin gaya otomatis otomatis ketika teman-teman kayak gaya itu kayak temen-temen harus coba sih kalau ini. Temen-temen ambil bola deh, ambil bola, kalau enggak sesuatu yang bulat, temen-temen puterin searah jarum jam, terus temen-temen arahin tangan ke atas, arahin tangan temen-temen ke atas, otomatis berbeloknya tuh nggak bareng, nggak ngikutin arah gerak ini, nggak ngikutin arah gerak bola, tapi nggak ikutin sumbu putarnya, tapi berlawanan sumbu putarnya, itu coba sendiri deh. Pakai bola ataupun apa, diputer diputer apapun itu. Bisa juga botol, teman-teman misalnya muter botol, terus kasih kayak, apa sih, kayak buat garis lurus gitu loh, ke atas. Puterin, botolnya diputer. Nah, iya gitu, terus tangannya ada yang 1 jari itu jangan cepet-cepet, muter, pelan, sambil satu tangannya itu kayak ngebuat garis ke atas, vertikal. Gimana ya aku jelasin coba deh. Paham nggak sih? Nggak paham ya? Sip sip sip. Nih teman-teman aku izin cam deh. On cam. Nah, teman-teman kan misalkan ini botol ya. Nah, misalnya ini bulat, teman-teman muter ke arah sini, teman-teman kasih buat ke sini, buat dari sini, buat putar nih. Otomatis gak ngikutin gerakan kan, tapi kayak berlawanan gitu. Coba coba buat gitu. Iya kan? Misalkan arah geraknya ke kiri, arah putaran teman-teman ke kiri, tapi pasti tangan teman-teman tuh kayak ngegerakinnya ke kanan. Teman-teman bisa paham nggak maksudnya gitu? Makanya itu kan anginnya itu bergeraknya agak berbelok ke kiri. Nah, ini daerah di ke sini. Terus terus dari tekanan terus karena ada tadi gaya tropical Cancer, terus ke atas tuh ada juga tekanan rendah, disebutnya subpolar low. Jadi jadi tuh ada intinya pertemuan tuh ada di gini loh, teman-teman bisa lihat perhatiin di sini, daerah sini itu daerah rendah, tinggi, rendah, tinggi gitu loh. Dipisahnya tuh gitu, dibaginya tuh. Buat di tengah-tengah rendah, terus di sini subtropis tinggi, di sini rendah lagi, tinggi lagi. Ada beberapa ada 2 pertemuan gitu loh, wilayah pertemuan. Ada di wilayah khatulistiwa, sama ada di wilayah subpolar, daerah subpolar di sini. Tepatnya itu ada di wilayah 60 derajat tuh, karena di sini wilayahnya kan di atas udah tinggi ya, di atas juga ini tinggi kan. Makanya tinggi, rendah, tinggi, rendah, tinggi, rendah, tinggi, gitu. Batas-batas, jadi teman-teman ngapalinnya batas-batas aja sih menurutku. Kayak wilayah utara paling dingin, terus di tengah-tengahnya, di 60 derajatnya rendah, terus di 23,5-nya tinggi lagi, terus di nolnya rendah, gitu. Terus teman-teman kayak bisa ngelihat ya, kalau di sini itu saling bertemunya itu kayak gimana ya, menuju satu pusat gitu loh. Kalau dari sini tuh kayak enggak, intinya ngebuat sudut kan kalau dari sini, kalau di tengah-tengah. Nah, kalau di sini enggak ngebuat sudut kan.
kalau di sini, karena tadi letak posisi itu, letak posisi semakin di tengah itu energi energi dari apa, gerak putaran itu semakin besar, putaran rotasi bumi itu dibandingkan daerah baratnya dan selatannya, itu. Ini angin global, teman-teman harus konsep angin global harus hafal sih, harus pahami. Terus ada angin regional, nanti, mungkin karena waktunya udah habis ya, aku juga ada kelas habis ini, jadi ini ada angin regional. Jadi angin regional tuh sifat-sifatnya ada beberapa ya. Ada angin muson. Nah, ini mungkin angin muson tuh teman nanti bisa baca sendiri angin muson tuh apa, terus jenis-jenis angin muson tuh apa. Nah, ini nanti pahami. Ini berkaitan sama ini hubungannya sama angin global, tapi lebih rendah, lebih detailing dari angin global, paham nggak? Lebih kayak ngedetailin angin global gitu loh, tiap-tiap wilayah. Noh, konsep tadi kan yang membelok-membelok itu. Nah, ini gini. Nah, ini angin siklon yang tadi aku jelasin. Ini angin lokal. Ada angin darat, ada angin laut, ada angin gunung, ada angin lembah. Ini angin bedanya angin global, angin lokal sama ada angin apa regional itu bedanya di luas wilayah, cakupan wilayahnya. Terus ini ada angin fon. Angin fon itu termasuk angin lokal sih. Ini angin panas. Angin fon ini angin apa? Awan, pembentukan awan lentikularis. Terus ini angin jenis-jenis angin fon, efek fon, latihan nanti teman-teman boleh deh. Nih, siapa tahu mau latihan nanti bisa langsung. Nih angin oriental lokal, angin lokal. Nah, ini konsep tadi, konsep konveksi tadi. Bisa baca ada jet stream juga nanti, sirkulasi, ada ini apa? Mawar angin, awan, jenis-jenis awan. Banyak banget kan? Jenis awan, terus hujan, presipitasi. Detail banget ini. Teman-teman ini tuh belum apa-apa loh. Baru kayak baru kayak cuma ini doang, cuma kayak inti-intinya doang. Teman-teman menurutku sih wajib baca buku teks kalau di Geo tuh. Hampir mirip kayak hampir mirip kayak biologi, banyak bacaan. Teman-teman tugasku yang suruh nyari ini udah belum juga ya? Udah ngambil udah pernah, kan aku udah pernah nyuruh baca buku yang kelas 10, 11, 12 kan udah kan? Gimana udah nyari belum? Gimana? Itu teman-teman baca dulu deh, itu buat kayak maksudnya kayak, pondasi dulu, kayak keimanannya dikuatin dulu sebelum memahami yang detail-detailing yang ada di sini. Teman-teman baca dulu itu, habisin, maksudnya sambil nyambi il nyambi teman-teman baca yang PPT yang kasih juga. Udah, oke, mungkin kita foto dulu, nanti aku bagiin deh ini. Kita cari gambar yang bagus, yang keren. Mau apa? Mau gambar mana?
Bener. Ini bagus ya sih. Ini enggak sih, apa ini, yang keren, mana? Apa? Ini ini, oh ini. Nanti kalau ditanya gimana teman-teman? Kita nyari yang udah bisa aja deh, takut ditanyain. Ini aja Typhoon ya, siklon. Terlalu biasa, anjay, sudah terlalu biasa. Ini aja angin global, ngeri ngeri. Aku di Surabaya kuliahnya di ITS nih, Bang. Iya, Surabaya tahu nggak ITS? Tahu, keren keren, keren keren. Ayo foto-foto. Iya iya, terus ya aku ubah dulu latar belakangnya. Ini mana sih? Iya, terus ya. Di mana ya? Teman-teman, aku lupa deh. Iya ganti latar di mana ya? Di mana? Iya. Oh iya ya, bling-bling ini, iya ya, paham paham. Iya iya, yang kita bilang. Satu, dua, tiga. Ya, aku ada kelas soalnya ya. Makasih ya. Nanti aku kirim deh.